Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Merlin Salda Putri Desma Aprianti dengan NIM 0487606646 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Palembang. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum tugas 3 mata kuliah basis data, yaitu praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi dengan menggunakan aplikasi SAP. Langsung saja kita masuk ke Control File SAM, lalu kita klik Start pada bagian Aves dan MySQL. Kemudian klik Admin untuk masuk ke localhost phpMyAdmin di bagian MySQL. Oke, kita tunggu. Nah, sekarang kita sudah masuk ke localhost phpMyAdmin. Langsung saja kita mulai. Langkah pertama yaitu pada database tugas 2 tutan basis data. Dapat kita lihat terdapat tabel yang terbentuk pada praktikum sebelumnya yang akan kita manfaatkan untuk praktik transaksi distribusi pada basis data. Langsung saja kita klik pada basis data tugas 2. Kemudian langsung saja kita klik routine. Kemudian kita klik create new routine untuk membuat transaksinya. Kita buat saja di sini transaksi 1. Kemudian kita hapus aja parameternya. Lalu kita masukkan perintah begin. Itu kan di begin. Kemudian kita enter. Di sini kita masukin start transaction titik koma. Sini kita masukin insert into, kita misalkan masukin di sini pasien, buka kurung ID pasien, nama pasien, alamat pasien dan jenis kelamin, tutup kurung. Kemudian kita masukin values. Sini kita buat 5 misalkan, terus namanya kita buat Nugi, alamatnya kita buat di sini Sukarami, nomor 13. Untuk jenis kelamin kita buat 1. Nah, jika setelah dibuat tidak muncul pada tabel pasien, maka kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan commit. Di sini kita buat transaksi 2, kita hapus parameternya, kita masukin perintah begin start transaction titik koma. Kemudian kita di sini masukin insert into pasien, buka kurung ID pasien, nama pasien, jenis kelamin dan alamat pasien. Values di sini kita masukin ID-nya 4, nama Diska, untuk jenis kelamin kita buat 2, perempuan. Terus alamatnya Jalan Sukarami titik koma. Kemudian kita masukin commit titik koma, kita end. Kita coba klik. Oke, kemudian kita coba panggil call transaksi 2. Oke, kita lihat pada strukturnya.
pasien. Nah, di sini sudah bertambah atas nama Diska. Jenis kelaminnya perempuan dengan ID 4. Oke, kemudian sekarang kita akan membuat transaksi ketiga, yaitu untuk mengupdate database-nya. Oke, kita buat di sini transaksi 3, kita hapus dulu parameternya. Di sini kita buat begin start transaction titik koma, kemudian di sini masukin perintah update pasien, set nama pasien Triana misal. Oke, sekarang kita kirim. Mari kita hapus dulu, kita kirim. Nah, sekarang di sini sudah berubah menjadi Triana karena dia sudah diupdate. Terus selanjutnya kita sekarang kita akan membuat transaksi keempat. Kita hapus dulu parameternya, kemudian kita masukin weekend start transaction, kemudian kita masukin di sini update pasien, set nama pasien, kita buat di sini Putriyanti, where ID pasien 3. Kemudian di sini kita masukin rollback. Nah, rollback ini berfungsi sebagai operasi yang mengembalikan database ke keadaan sebelumnya. Rollback ini penting untuk integritas database karena ini berarti database dapat dikembalikan ke salinan yang bersih bahkan setelah operasi yang dilakukan. Nah, sekarang kita sudah berhasil, kita edit dulu, kita ganti ke Triana misalkan. Nah, sekarang sudah update ke Triana. Kemudian transaksi kelima, bikin transaction, enter pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, terus masukin di sini Mas Daleni. Talang betutuh, kelamin 2, kita masukin save point 1, kita copy, jadi kita ganti misalkan di sini Suci, Talang subur, kemudian masukin di sini tuh save point, kita copy lagi, kita ganti di sini Santi, Talang jepit, kemudian di sini kita masukin N, kita masukin commit, select from pasien, sini N, maaf sini kita tambahin poin 1, kita kirim. Nah, sini kita dapat melihat pasien. Nah, sini sudah kita panggil transaksi kelima. Nah, di sini sudah bertambah dengan ID 5, 7, 8, dan 10. Mas Daleni, Ranti, Suci. Oke, kita ke sekarang kita membuat tabel baru dengan menggunakan perintah create table obat. Di sini kita masukin ID obat yang 4, auto increment primary K, titik koma,
koma. Sini kita masukin kode obat, kemudian kita masukin nama obatnya. Di sini kita masukin harga integer. Kita stok integer 5. Oke, kemudian kita buat lagi ke table transaksi satu obat. Sini kita buat ID transaksi and auto increment primary key, ID pasien, ID obat, jumlah, masukin total harga. Oke, kita coba. Seperti ini ada yang salah. Oke, di sini kita gantiin. Oke. Nah, sekarang sudah berhasil. Sini sudah ada tabel transaksi obat dan tabel obat. Kemudian kita lihat struktur pada bagian transaksi obat. Ini obat. Oke, bagian ID obat kita ganti ke index. Oke. Untuk ID transaksi. Oke, kemudian sekarang kita klik pada basis data tugas 2. Kemudian kita masuk ke designer. Ini adalah relasinya. Oke, kita atur. Nah, di sini sudah terhubung semua untuk relasinya. Oke, sekarang kita bernama yaitu relasi. Oke. Kita buat insert itu obat, ID obat. Kita buat di sini kode obat, nama obat, harga, stok, values. Kita masukin ID-nya 1, kodenya kita buat di sini 001, nama obatnya misalkan amoxicillin, harganya 15.000, stoknya 75. Oke, kita copy, kita buat beberapa, terus kita ganti di sini. Misalkan di sini 2, ininya 3, 4. Ini kita ganti nama obatnya, misalkan paracetamol. Sini kita ganti Pomalyst. Oke, kita ada harga 80, 100. Di sini tetap 75. Oke, untuk kodenya 01, 02, 03 dan 004. Nah, ini sudah berhasil. Kita coba. Sekarang kita masuk ke triggernya. Kita buat di sini namanya TG skala jual. Sini kita masukin perintah update obat, set stock. Nah, untuk trigger ini dia ada 2 jenis, ada after dan before. Kita masukin kode-kode perintahnya terlebih dahulu. Where ID obat.
kita ganti dulu, kita after. Oke, kita klik kirim. Nah, di sini sudah dibuat untuk triggernya. Oke, sekarang kita masuk ke SQL-nya. Kita klik insert. Nah, di sini sudah otomatis. Kemudian di sini kita ganti 0, sini 1, ini 2, 3, 0, 2, 3, 4, 5. Oke, kita akan edit. Di sini kita masukin kodenya 002. Sini 001, misalkan sini 3, sini 3, dan yang terakhir 004. Nah, sekarang kita akan mencoba mereplikasikan pada komputer 1 Windows. Kemudian primary configuration-nya kita pilih all replication, kita klik tugas Tutan 2. Nah, di sini sudah terdapat ID servernya. Kemudian kita masuk ke control panel sum, kita klik config pada bagian MySQL, my ini. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita scroll. Oke, kita zoom dulu. Nah, di sini bagian log error ini kita paste ID server yang sudah kita copy tadi, kemudian kita save. Kita save. Lalu kita restart atau kita stop. Lalu kita start kembali. Kita kirim. Di sini kita show. Nah, di sini sudah terlihat statusnya dan positionnya. Di sini sudah tugas Tutan 2 basis data. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait praktik transaksi dan praktik distribusi basis data. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.